Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Para jamaah sekalian, sahabat kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, umur panjang ya, sehingga bisa melanjutkan kembali ya aktivitas kita, rutinitas kita dan ibadah kita ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran dalam aktivitas, dan tentunya semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai kajian ilmu tauhid ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah sudah kita kaji yaitu sifat iradah ya, sifat yang ke-8 ya, sifat yang ke-8 atau sifat kedua daripada sifat ma'ani. Berarti sekarang yang ke-9 yaitu sifat ilmu ya, atau sifat ketiga daripada sifat ma'ani. Ya. Jadi sifat yang berikutnya, sifat yang wajib di haknya Allah adalah sifat ilmu ya. Kita baca dulu ya teksnya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzati ta'ala yu'limu biha ya'lamu bihal asya wa diduhal jahlu ya, ya'lamu bihal asya wa diduhal jahlu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Baik ya, kita jelaskan. Dan wajib hukumnya ya, wajib indal akli, tugasnya wajib menurut hukum akal. Apa itu al ilmu? Itu sifat ilmu. Ya, sifat ilmu yaitu wajib ada di haknya Allah, ada pada zatnya Allah. Artinya akal tidak dapat menerima kalau sifat ilmu tidak ada pada zat Allah. Ilmu artinya tahu ya, ilmu itu tahu, mengetahui, atau weruh bahasa Jawanya ya. Al ilmu weruh itu tahu atau mengetahui. Ya. Wa hiya sifatun qadimatun bi dzati ta'ala ya. Sifat ilmu ini ada sifat yang qadimah, yang langgeng, yang kekal, yang berada, yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya'lamu bihal asya ya, yang mana melalui sifat ilmu ini Allah mengetahui segala sesuatu ya, segala sesuatu ya, itu tidak luput dari ilmu Allah ya. Dan ilmunya Allah itu mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya, semuanya diketahui oleh Allah ya. Allah itu maha tahu, maha mengetahui ya. Berbeda dengan makhluk ya, kita juga tahu ya, ilmu kita juga ada sifat ilmu, sifat tahu, tapi tahunya kita karena diberitahu oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk tahu ya. Tapi ya, ilmunya Allah, mengetahuinya Allah itu tidak terbatas ya, mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Beda dengan ilmunya kita itu hanya setitik, hanya setetes daripada ilmunya Allah ya, terbatas. Baik ya. Kemudian ya, ilmu ini
ya juga mempunyai ta'alluq ya, sama dengan sifat sebelumnya ya, sifat iroda dan kudroh ya. Ta'alluq ya, ta'alluq ya itu hubungan ya, secara asal ta'alluq itu artinya hubungan atau keterkaitan, mana asalnya ya. Namun di dalam ilmu tauhid yang dimaksud ta'alluq ini ya bisa diartikan sebagai fungsi ya, bisa juga diartikan sebagai objek, juga bisa diartikan sebagai hubungan itu ya, dengan hubungan atau relasi begitu. Nah, ta'alluq sifat ilmu ada ta'alluq inkisyaf ya. Nah, berarti ta'alluq di sini adalah diartikan dengan fungsi ya. Jadi fungsi itu inkisyaf ya. Inkisyaf itu artinya menjadi jelas ya, atau memperjelas, atau meninkishaf, menjadi jelas ya. Inkisyaful asya ya, menjadi jelas segala sesuatu ya, menjadi jelas terbuka ya. Ta'alluqnya ta'alluq inkisyaf. Jadi fungsinya itu inkisyaf, membuka, apa sih namanya ya, inkisyaf itu membuka, menjadi jelas, terbuka gitu ya. Ya, begitu. Jadi ta'alluq di sini inkisab artinya fungsi. Ta'alluq diartikan sebagai fungsi, sebagaimana sifat-sifat sebelumnya juga sama ya, seperti kemarin ta'alluq irodah, yaitu ta'alluqnya ta'alluq tahsis yang menentukan. Nah, itu berarti ta'alluq diartikan sebagai fungsi ya, yaitu fungsinya irodah adalah, atau peranan irodah ta'alluqnya adalah ta'alluq tahsis, menentukan atau mengkhususkan ya. Kemudian kudroh juga sama ya, kudroh ta'alluqnya ta'alluq ijad dan idam, berarti ta'alluq di situ ya dimaknai dengan fungsi ya, atau peranan. Nah, jadi ta'alluqnya di sini ya, ta'alluq sifatnya ta'alluq inkisyaf ya, terbuka, menjadi jelas ya, semuanya jelas ya, semuanya diketahui adalah Allah, tahu segalanya ya. Dan tahunya Allah ini ya tadi terhadap segala sesuatu ya, baik yang wujud atau yang ada, baik yang ada ataupun tiada ya, baik yang nampak ataupun tidak nampak ya, baik yang itu wajibat, baik itu mustahilat, baik itu jaizat ya. Nah, ini juga disebut ta'alluq ya. Namun ta'alluq di sini diartikan sebagai objek ya. Jadi objeknya itu jami'ul maklum, segala sesuatu yang diketahui ya. Jadi objeknya, ta'alluqnya, ta'alluq sifat ilmu, ta'alluq bimana diartikan sebagai objek, jami'ul maklum ya, semua sesuatu, segala sesuatu yang diketahui, baik itu yang wujud, nampak ataupun tidak nampak, baik itu wajibat, yang wajib, mustahilat atau jaizat ya. Seperti yang wujud nih, yang wujud ada ya, kita yang ada, yang nampak, kita semuanya diketahui oleh Allah, tidak luput dari ilmunya Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua alam semesta ya, makhluk hidup yang makhluk yang hidup, yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, tidak ada luput ya dari ilmunya Allah ya, semuanya ya. Bahkan Allah mengetahui ya, dalam ibarahnya ya, Allah mengetahui merayapnya ya, dabibun namlah as-sauda ala sakhratis soma fil lailatil zulama ya. Bahkan Allah mengetahui merayapnya semut ya. Semut kan itu binatang yang melata gitu, merayap ya. Nah, merayapnya semut ya, langkah-langkah kakinya, merayapnya semut hitam kan, semut ada yang hitam, ada yang merah gitu ya. Nah, merayapnya semut hitam ya di atas batu besar ya, yang keras pada malam ya, yang gelap gulita, Allah tahu ya, Allah mengetahui ya.
Kalau kita kan ya kita nggak bakalan tahu ya. Jangankan merayapnya semut pada di atas batu ya pada waktu malam gelap gulita, pada waktu terang benderang saja siang kita nggak tahu merayapnya semut kita nggak tahu ya, tapi Allah maha tahu ya. Ya sampaikan merayapnya semut di atas batu besar yang keras pada malam gelap gulita, Allah tahu ya, bisa mengerti merayapnya perjalannya semut ya. Atau juga apa ya, ya suaranya semut mungkin ya, atau suara-suara hewan kecil lainnya ya, kita tidak tahu tapi Allah pasti tahu ya. Allah mengetahui segalanya ya. Atau apalagi ya, seperti bulu lah ya, bulu yang ada pada diri kita tahu nggak jumlahnya bulu yang ada di tangan, yang ada di kepala ya, kumis, jenggot, kita nggak tahu jumlah bulu ini semuanya ada berapa, kita nggak tahu, tapi Allah tahu jumlah bulu yang ada pada diri kita. Atau kedipan mata ya, nah kedipan mata kita tahu nggak satu hari kita berkedip berapa kali, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ngitung, tapi Allah tahu sehari kita berkedip berapa kali ya. Atau bahkan kita ngobrol, kita tahu nggak sehari, jangankan sehari, 1 jam lah ya, kita tahu nggak berapa kata, berapa huruf yang kita keluarkan ya saat berbicara, kita nggak tahu ya, tapi Allah tahu berapa jumlah perkata, berapa jumlah huruf yang kita keluarkan ketika saat berbicara pada sehari atau sejam dan lain sebagainya. Allah maha tahu ya. Dan juga tadi dikatakan Allah tahu kepada segala sesuatu yang diketahui itu, baik yang nampak, yang dohir ataupun yang tidak, baik yang wujud ataupun yang ada ya. Yang tidak nampak ya, yang tidak ada, seperti ya, seperti apa namanya, adanya ya, seperti organ ya, organ dalam manusia itu kan nggak nampak ya, kita nggak tahu organ dalamnya seperti apa, dia nampak. Nah Allah tahu ya, yang tidak nampak, yang tidak dohir ya. Bahkan Allah mengetahui ya, khawatir lintasan ya, pikiran kita, hati kita, semuanya ya diketahui oleh Allah ya. Dan juga ilmunya Allah itu tidak terbatas ya. Beda dengan manusia, kita kan tahu nih ya, kita juga ilmu tahu. Nah, tahu kita terbatas ya, tahunya mungkin yang sekarang kita sedang apa kita tahu, kemarin kita melakukan apa kita tahu, tapi di masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, ilmunya Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang akan terjadi Allah tahu. Besok kita akan melakukan apa, besoknya lagi akan terjadi apa, segala sesuatu yang akan terjadi itu ya diketahui oleh Allah ya. Di 3 waktu itu ya, zaman ya, waktu zaman madi, hal, istiqbal, yang lampau, yang sekarang, yang akan datang, semuanya diketahui oleh Allah ya. Dan juga ya pokoknya semuanya ya, tidak ada yang samar bagi Allah, semuanya jelas, inkisyaf, terbuka ya. Baik itu yang wajibat, mustahilat, dan jaizat. Wajibat ya, yang wajibat, mustahilat, dan jaizat. Wajib, mustahil, dan jaizat di sini menurut akal begitu ya. Yang wajib akal ya, seperti contoh pada pertemuan yang sebelumnya ya, wajib akal banyak ya, seperti adanya rasa manis pada gula, wajib menurut akal ya. Kemudian
adanya rasa manis pada garam itu mustahil, ya. Kemudian adanya rasa manis atau asin pada air tawar itu jaiz, ya. Semua yang wajibat, mustahilat, ya, itu diketahui oleh Allah, ya. Seperti wajibat, ya, sifat Allah itu kan wajib, ya. Allah mengetahui zat Allah, Allah mengetahui sifat-sifat Allah, ya, dan juga Allah mengetahui sifat-sifat yang mustahilnya, kemudian yang jaizatnya, ya, semuanya, ya, Allah Maha tahu, ya. Ya, jadi sifat ilmu ini, ya, ta'aluk inkisyaf, ya, ta'aluk yang dimaksud dengan fungsi, ya, fungsinya adalah al-inkisyaf, ya, menyingkap atau menjelas, yang perjelas, menyingkap atau menjelas, menjadi jelas, begitu, inkisyaf, segala sesuatu, ya, tidak ada yang majhul, tidak ada yang samar, ya, di hadapan Allah, semuanya inkisyaf, jelas, ya, ta'aluk inkisyaf. Kemudian juga ta'aluk sifat ilmu ini, ya, ta'aluknya adalah jami'ul ulum, ya, jami'ul maklum, ya, jami'ul maklum, segala sesuatu yang diketahui. Nah, ta'aluk di sini dimana objek, ya. Jadi objeknya adalah jami'ul maklum, segala sesuatu yang diketahui, baik itu yang wujud, ya, yang ada, yang nampak, ataupun yang ada, yang tidak ada, yang tidak nampak, ya, baik itu yang wajibat, mustahilat, jaizat, semuanya, ya, itu diketahui oleh Allah, ya. Kemudian ya, sifat ilmu ini, ya, berhubungan erat dengan sifat iradah, ya. Jadi kalau dalam ta'akul kita, ya, jadi ilmu, ya, ada sebelum iradah, ya. Jadi ilmu dulu, kemudian iradah, baru qudroh, ya. Itu ta'akul kita, ya, namanya secara pemikiran kita. Kalau kemarin kan kita analogikan, kalau iradah itu wacana, ya, wacana penentuan, ya. Kalau qudroh itu action, aksinya, ya. Iradah wacana, penentuan, qudroh adalah aksi, ya, pelaksanaan daripada rencana tersebut, ya. Iradah perencanaan atau penentuan, ya, sedangkan qudroh adalah pelaksanaan daripada yang ditentukan tersebut, ya, pelaksanaan yang direncanakan, pelaksanaannya, implementasinya. Nah, kalau ilmu itu di atas iradah, karena tidak mungkin kita iradah, tidak mungkin kita berkehendak, tidak mungkin kita menentukan sesuatu, ya, kalau kita tidak tahu sesuatu tersebut itu apa, ya. Jadi kita tahu dulu, ya. Misal nih misal seperti kita mau masak, ya, kita mau memasak sayur, ya, kita mau memasak sayur kangkung, misalnya sayur kangkung. Nah, nah, kita mau memasak sayur. Nah, mau itu adalah iradah, penentuan, ya, penentuan atau rencana. Nah, kita mau masak atau akan masak kangkung, mau masak kangkung. Nah, kata mau ini itu adalah penentuan, rencana atau iradah. Nah, kemudian mulailah kita memasak, ya, dimulai dari mengiris bumbu-bumbunya, juga mencuci kangkungnya. Nah, itu qudroh, pelaksanaan. Nah, sebelum
itu terjadi pasti harus ada ilmu dulu ya, karena tidak mungkin kita akan memasak sayur kangkung kalau kita tidak tahu kangkung itu apa ya. Kita tidak tahu kangkung itu apa, tidak mungkin ya. Kita pasti tahu dulu kangkung itu apa, resepnya apa memasak, baru nanti kita bisa merencanakan dan melaksanakan eksekusinya gitu ya. Oke, contoh kecil bisa dikembangkan dengan contoh-contoh lain banyak ya. Misal ya, kita mau membuat baju ya, kita membuat baju muslim misalnya, muslim kekinian. Nah itu maunya itu disebut irodah. Nah pelaksanaannya, kita actionnya dari mulai memotong bahan, memilih bahan, memotong bahan, mengukur, itu kudrohnya, pelaksanaannya. Nah tidak mungkin ya kita akan ada pelaksana, ada wacana, kemudian juga tidak mungkin ada pelaksanaan, ada action kalau kita tidak tahu ya baju yang akan dibuat itu baju apa ya. Pasti ada ilmu dulu, tahu dulu bahwa baju yang akan kita buat itu adalah baju muslim kekinian, bermotif batik, bermotif apa begitu ya. Baik ya, jadi itu di dalam takul kita, dalam akal kita ya. Jadi yang tiga, ilmu, iroda, dan kudo itu memang saling hubungannya dekat begitu ya, ada urutannya, ilmu dulu, kemudian iroda, kemudian kudro ya. Tapi itu hanya dalam takul kita aja ya, dalam gambaran kita, akal kita. Tapi di dalam haknya Allah ya, atau nisbat kepada Allah, sifat Allah ya, itu semuanya tidak ada urutan ya, semuanya sama kodim ya, sebagaimana yang disampaikan. Jadi semua sifat Allah itu kodim, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang akhir, semuanya sama. Ilmu, irodah, semuanya sama kodim, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih tidak ada yang belakangan begitu ya. Baik, itu sifat ilmu ya. Jadi ilmu adalah artinya tahu atau mengetahui ya. Nah Allah, ilmunya Allah adalah maha mengetahui ya. Dan ilmunya Allah itu tidak terbatas, mutlak ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian lawannya, sifat mustahilnya, wadiduha al-jahlu, yaitu jahlu itu bodoh, yaitu tidak tahu ya. Ilmu itu tak tahu, lawannya jahlu, tidak tahu, yaitu bisa disebut dengan kita jahlu itu bodoh, jahil ya, tidak tahu maksudnya. Ilmu tahu, jahlu tidak tahu ya begitu. Nah jadi mustahil Allah itu jahil, mustahil sifat jahlu ada pada zat Allah. Tidak mungkin Allah jahil, tidak mungkin Allah tidak tahu, tidak mungkin Allah bersifat jahlu ya. Kemudian dalilnya sekarang ya. Tadi sifat yang wajibnya ilmu, mustahilnya adalah jahlu. Ilmu tahu, jahlu tidak tahu. Sekarang dalilnya apa? Wa dalilu ala dzalik annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhadun. Nah, dalil akli, seandainya kalau misalkan Allah itu jahil ya, kalau Allah itu tidak tahu, kalau Allah itu jahil, lam yakun muridan, berarti Allah tidak akan berkehendak ya. Jadi kalau Allah jahil, kalau Allah tidak tahu, maka Allah tidak berkehendak ya, sebagaimana tadi disampaikan. Karena sebelum ada muridan ya, pasti ada ilmu dulu ya. Tidak mungkin ada pelaksanaan ya, ada wacana kalau tidak ada ilmu, tidak tahu apa yang akan dilakukan ya. Jadi kalau Allah jahil, tidak mungkin Allah muridan, tidak mungkin Allah berkehendak ya. Karena kalau jahil berarti nanti mau berkehendak apa ya, tidak tahu ya, tidak tahu apa yang dikehendaki, tidak mungkin ya. Jadi kalau Allah jahil, Allah tidak tahu ya, tidak lam yakun muridan, maka Allah tidak berkehendak ya, maka Allah tidak berkehendak. Karena otomatis ya, ketika Allah berkehendak ya, irodah tadi yang sebelumnya ya, pasti Allah itu
ilmu, ya. Wa huwa muhalun. Nah, sedangkan Allah itu tidak berkehendak, ya, wa huwa muhalun itu mustahil. Karena kalau Allah tidak berkehendak berarti Allah karihan, ya, lawan katanya kan. Kalau tidak muridan berarti karihan, kalau tidak berkehendak berarti terpaksa. Nah, terpaksanya Allah ini tidak mungkin, karena terpaksa itu ada kelemahan, ya. Ketika ada keterpaksaan berarti di situ ada kelemahan, dan ketika ada kelemahan berarti lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Jadi ini memang dalilnya juga berhubungan dengan sifat-sifat yang sebelumnya, dengan sifat iroda dan sifat kudrah, ya, begitu. Jadi dalil aklinya begitu, ya. Jadi dalil aklinya, kalau seandainya Allah itu jahil, tidak ilmu, tidak tahu, tidak maha tahu, lam yakun muridan, maka Allah tidak akan berkehendak, ya. Dan Allah tidak berkehendak, ya, berarti Allah itu karihan, terpaksa, maka berarti Allah itu ajizu, lemah. Dan ketika Allah lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, tidak akan ada semua alam semesta. Dan ternyata alam semesta semua itu ada, kita ada, ya, semuanya ada, berarti menunjukkan bahwa Allah itu, ya, tidak lemah, bahwa Allah itu berkehendak, bahwa Allah itu berilmu, begitu, ya. Itu dalil aklinya, ya. Sekarang dalil nakli, ya, dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, ya. Kita lihat dalil naklinya apa? Dalil naklinya terdapat dalam surat Qaf, ya. Dalil nakli sifat ilmu terdapat dalam surat Qaf ayat 16, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Wa nahnu aqrabu, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, gitu, ya. Itu surat Qaf ayat 16, dalil nakli sifat ilmu. Baik, alhamdulillah, ya, sudah kita jelaskan sifat ilmu, ya. Semoga kita semua bisa memahami, ya, dan juga bisa mengamalkan, ya. Baik, dan juga semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam belajar, ya. Tetap terus semangat belajar, ya, karena belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban, suatu keharusan bagi kita selaku umat muslim dan muslimat, dan kewajiban kita menuntut ilmu ini tidak ada batasnya, ya, sampai kita menutup mata, ya, kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Ilmu di sini ilmu agama, ilmu syariah maksudnya, ya. Baik, ya, wallahu alam bissawab, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.